Oke. Baru mulai udah berat sekali pertanyaannya. Dunia sekarang tuh kayaknya kalau dari sisi gerakan sosial dia sedang bergerak ke arah yang sangat dinamis gitu. Artinya isu yang ramai kemarin ya di kita di Indonesia ada persentase 1% versus 99%. 1% orang yang paling kaya di dunia itu lebih kaya daripada 99% menguasai kapital ya. Lebih kaya daripada 99% orang sisanya gitu tuh. Kita nih. Sedangkan kita yang ada di bawah itu mati-matian untuk hidup sehari-hari aja udah kadang-kadang susah banget gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IR Talk, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ya. Oke, seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu lagi di episode IR Talk kali ini. Nah, seperti biasa ya, kita akan mengobrol santai tapi tetap berbobot soal isu-isu internasional yang pastinya tidak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya. Oke, perkenalkan saya Syamila yang bakal menemani dan juga sekaligus menjadi moderator selama obrolan kita berlangsung pada hari ini. Jadi untuk teman-teman semua siap-siap ya karena kita akan bahas tema yang seru banget nih. Mungkin agak berat sedikit ya, tapi tenang saja karena di sini kita bakal membahas dengan lebih santai karena faktanya seperti yang kita ketahui ya, demonstrasi itu bukan cuman aksi yang turun di jalan ya teman-teman, tapi juga bentuk dari perjuangan masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan, terus kesenjangan sosial dan juga tuntutan masyarakat, tuntutan perubahan dari masyarakat. Dan pastinya di sini saya tidak sendiri ya, tidak mengobrol sendiri ya, karena hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang jauh keren banget ya, dan pastinya punya banyak insight untuk dibagi. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Mas Dias. Halo Samila, selamat pagi. Halo ya, teman-teman semua. Oke. Gimana nih Mas Dias kabarnya hari ini? Kabarnya tidak terlalu baik sebenarnya, agak flu, tapi ya oke lah. Purwokerto lagi hujan, iya, lagi benar. Peralihan musim. Oke, mungkin bisa nih Mas langsung saja kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Kenalan ya, apa yang harus dikenalkan ya? Ini formatnya santai aja kan? Iya, halo semuanya, saya Dias gitu ya, perkenalan tuh begitu kan? Halo semuanya, saya Dias, saya dosen di Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Kebetulan kajian saya saya mostly soal gender, tapi kaitannya dengan social movement biasanya kajian saya. Saya beberapa kali waktu Indonesia mengalami demonstrasi kemarin akhir Agustus, saya beberapa kali menulis di media dan ya banyak di repost oleh buzzer. Oke. Setelah kita mendengarkan tadi ya sekilas tentang topik yang bakal kita bahas pada hari ini, mungkin rasanya makin penasaran nih Mas. Bagaimana sih sebenarnya demonstrasi itu bisa bisa jadi bentuk perjuangan kelas di berbagai belahan dunia. Nah, biar nggak lama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi kita pada hari ini. Di sini saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang bakal menjadi pemicu obrolan kita pada hari ini, Mas. Oke, aku mau nanya dulu nih, Mas. Menurut Mas dia sendiri, sejauh mana sih demonstrasi yang terjadi di Indonesia itu seperti aksi Agustus kemarin bisa dibilang mencerminkan perjuangan kelas yang juga terjadi di banyak negara? Oke. Baru mulai udah berat sekali pertanyaannya ya. Ya, tapi oke lah. Karena kita backgroundnya dari hubungan internasional, jadi memang kadang-kadang perspektifnya itu perspektif yang luas ya, helikopter view kalau kita bilang. Makanya kita memotret bagaimana kondisi global nanti bisa berelasi dengan apa yang terjadi di Indonesia khususnya, kemudian di berbagai negara yang lain. Sebenarnya kalau boleh digambarkan dulu ya, Samilan dan teman-teman semua, dunia sekarang tuh kayaknya kalau dari sisi gerakan sosial dia sedang bergerak ke arah yang sangat dinamis gitu. Artinya masyarakat itu menjadi sangat vokal dengan banyak hal terkait dengan governance yang tidak dianggap tidak sesuai dengan keberpihakan terhadap masyarakat,
Kemudian termasuk isu yang ramai kemarin ya di kita di Indonesia adalah soal tadi yang Samira bilang soal perjuangan kelas, itu maknanya sangat dalam gitu. Karena kalau kita runut ke belakang, gap kesejahteraan antara orang-orang yang sangat kaya dengan yang kelas menengah, kita semua nih masuk kelas menengah ya, itu biasanya digambarkan dengan persentase 1% versus 99%. 1% orang yang paling kaya di dunia itu lebih kaya daripada 99% menguasai kapital ya, lebih kaya daripada 99% orang sisanya gitu. Kita nih gaji UMR, nyari kerja susah dan seterusnya, itu ternyata ada segmentasi masyarakat yang tidak terdampak itu gitu, dan bahkan mungkin dalam analisis yang lebih kritis justru diuntungkan dari situasi itu. Nah, masyarakat global sekarang kayaknya sedang mulai mempotret hal itu dengan sangat tajam. Kenapa orang-orang itu bisa hidup dengan enak, bisa memutuskan hal, menginfluence keputusan politik itu dengan gampang, sedangkan kita yang ada di bawah itu mati-matian untuk hidup sehari-hari aja udah kadang-kadang susah banget gitu kan. Kemudian akar masalahnya sebenarnya di situ kalau dari sisi perjuangan kelas. Artinya kita sedang menghadapi, bahasa akademiknya adalah ketimpangan pendapatan dan ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Ada orang-orang yang hidup dengan mewah, bisa kemana-mana dengan jet pribadi dan seterusnya, itu dengan sangat gampang. Tapi ada orang yang di bawah yang untuk dapat gaji UMR dan jaminan kesehatan saja sudah sangat-sangat susah gitu. Ditambah lagi dengan ketika isu-isu ketimpangan itu masuk, dirunut lagi, akarnya adalah kebijakan politik yang tidak berpihak kepada masyarakat gitu kan. Harusnya logikanya kan negara, konsep kenegaraan itu kan dia menyejahterakan masyarakatnya, karena setiap orang yang memimpin dalam negara itu kan dipilih secara demokratik oleh masyarakat. Kalau di negara demokratis ya, kayaknya kebanyakan negara sekarang demokratis ya, kayaknya gitu. Guyonan teman-teman generasi Samila kan begitu. Kemudian ketika dia harus menyejahterakan masyarakat, dia kemudian tidak dianggap tidak representatif gitu, mewakili kehidupan sehari-hari orang kecil, orang yang dari kelas menengah ke bawah, orang yang hidup bayar UKT saja kadang-kadang susah kalau mahasiswa gitu kan, sehingga butuh subsidi tertentu. Orang yang berdagang saja susah, modal aksesnya susah gitu, itu tidak merasa terwakili oleh baik pemerintahan maupun representasi politik yang ada sekarang gitu. Nah, kalau gitu negara itu mewakili siapa? Itu pertanyaan mendasarnya yang kemarin akhirnya memantik banyak demonstrasi protes di berbagai negara kan, termasuk di Indonesia. Itu pertanyaan mendasarnya adalah negara, pemerintahan itu mewakili siapa? Siapa yang mewakili kami masyarakat kecil gitu kan? Ketika di Indonesia misalkan kemarin kan salah satu ya, tidak seluruhnya, triggernya adalah tunjangan DPR yang naik gitu kan, dinaikkan dengan akhirnya kemarin kan ada yang bikin riset tuh, dibandingkan perbandingan gaji anggota DPR kita dengan masyarakat yang hidupnya pendapatan per kapita kalau nggak salah itu sekitar 10, bahkan kalau nggak salah lebih dari 10 kali lipat atau berapa kali lipat gitu. Itu yang tertinggi di Asia Tenggara misalkan, disorotnya begitu kan. Akhirnya emosi dalam masyarakat itu bertumpuk, dan akhirnya ya ketika ada trigger yang sangat dramatis emosional kemarin itu, akhirnya pecah di mana-mana. Itu terjadi di banyak tempat, di Nepal kejadian, di Indonesia kejadian, di Bangladesh sebelumnya kejadian kan, sampai di Sri Lanka juga, sampai prime ministernya dikejar-kejar, rumahnya dijarah. Pola-polanya kayaknya sama. Kita sedang mengarah ke masa itu, saya pikir. Oke, menarik banget ya penjelasannya teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah membahas ya bagaimana demonstrasi di Indonesia itu bisa menjadi cerminan perjuangan kelas di banyaknya negara. Sekarang kita geser sedikit nih Mas.
Oke, menurut Mas Dias, apakah gerakan masyarakat di Indonesia ini justru menjadi inspirasi bagi negara lain yang menghadapi masalah yang sama, misalnya sosial kesenjangan sosial dan juga ancaman keamanan seperti itu? Nah, kalau dalam kajian gerakan sosial menginspirasi atau tidak tuh melihatnya kadang-kadang harus agak jeli ya. Kadang-kadang juga susah dibuktikan secara valid dan empiris gitu bahwa yang ini menyebabkan yang itu gitu kan. Apakah gerakan Indonesia itu menyebabkan apa yang ada di Nepal kemarin kan gitu, kemarin analisis yang berseliweran di media sosial kan. Bisa iya bisa tidak gitu. Kalau saya cenderung melihatnya bahwa selama ada narasi protes dan indikasi simbol yang sama, kemungkinan besar iya. Karena kan sekarang kita tahu bahwa kita sedang hidup di masa di mana interkoneksi antar masyarakat itu sudah tidak lagi perlu melewati censorship negara gitu kan. Kita belajar globalisasi, kita belajar masyarakat informasi dan seterusnya. Di era masyarakat informasi sekarang, kalau Samila mau kontak dengan kawan yang ada di Nepal, akan bisa langsung saja via email, via sosial media dan seterusnya kan. Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau dulu kan harus disensor dulu sama negara. Iya kan? Mau ngomong ke sana jangan lewat televisi, radio. Dulu harus melewati sensor negara dulu. Sekarang relatif enggak. Nah, itu pola-pola komunikasi dan relasi seperti networking seperti itu yang bagi saya menyebabkan solidaritas mulai dari kelas, termasuk solidaritas Global South. Kalau di HI kan kita selalu bahas itu ya, solidaritas negara-negara selatan itu tidak hanya di negaranya tapi sampai ke masyarakatnya, karena isu-isunya relatif sama gitu kan. Nah, itu juga lebih gampang untuk terjalin gitu. Misalkan kemarin ada interview kan yang viral di Indonesia kemarin bahwa protester di Nepal tuh pakai bendera One Piece juga karena dia terinspirasi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dipikir-pikir kok sama ya sebabnya, peristiwanya sampai dengan prosesnya kayaknya sama, makanya kita pakai simbolnya yang dianggap merepresentasikan apa yang mereka suarakan gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah Indonesia menginspirasi dan seterusnya, bagi saya tidak secara langsung, tapi kalau simbol-simbol yang dipakai itu sama, ya kita bisa bilang ada indikasi bahwa itu saling ya bahasa menginspirasi itu kan bahasa yang abstrak ya, artinya tidak bisa di menginspirasi itu seperti apa gitu. Tapi kalau pakai simbol yang sama, saya pikir iya. Oke, berarti kita bisa melihat ya, ada semacam hubungan dua arah di sini antara gerakan di Indonesia itu sendiri dan juga di luar negeri itu semacam apa. Nah, di sini juga saya jadi penasaran nih Mas, kalau misal ya masyarakat itu turun ke jalan nih, sebenarnya itu demonstrasi itu lebih banyak membawa dampak positif ataupun malah memperburuk keadaan di suatu negara tersebut. Menurut Mas Dias sendiri itu gimana? Ini kalau jawabannya dampaknya positif atau negatif, tentu again kita di ilmu sosial harus melihat dari sisi konteks ya, karena overgeneralisasi itu juga kadang-kadang seringkali tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya gitu kan. Kalau dari formula pertanyaan begitu bisa iya dan bisa tidak, karena kalau dari sisi iya barangkali dia akan mengganggu iklim investasi, jelas. Ya kan, bayangkan Anda ingin naruh duit Anda di negara yang banyak orang protes dan dianggap, dan protes itu kan satu titik kalau dia sangat masif itu kan akhirnya berdampak terhadap legitimasi terhadap negara kan. Negaranya kredibel nggak melakukan proses governance? Pertanyaan saya, apakah Anda mau naruh duit Anda misalkan di negara atau di tempat yang governmentnya tidak kredibel, tidak legitimate gitu kan bahasa politiknya. Itu dari sisi itu jelas mengganggu. Tapi kalau kita geser perspektifnya, investasi itu ujungnya untuk siapa? Bukan, harusnya kan perspektifnya adalah untuk masyarakat kan. Masyarakat yang mana? Ya yang protes itu. Kenapa mereka protes? Berarti kan ada proses-proses yang tidak dirasa masyarakat tidak dijalankan dengan
benar, dan protes itu di dalam negara yang demokrasi itu adalah indikator utama negara itu demokratik atau tidak. Kebebasan menyuarakan pendapat gitu kan, kemudian bagaimana masyarakat itu juga melakukan kritik terhadap pemerintahnya, bagaimana pemerintahnya merespon kritik dari masyarakatnya, itu kan juga penting dilihat gitu. Nah, di sisi itu kalau kita mau bergerak sebagai negara yang demokratis, protes itu wajib diberikan ruang karena dia adalah representasi dari masyarakat gitu kan, representasi dari suara yang ada di masyarakat gitu kan. Bahwa kita kan sering saya mau masuk ke area yang mungkin bagi banyak orang tidak nyaman nih, karena kita kan sering dengar bahwa demo ini tuh ditunggangi A, B, C, A, ditunggangi asing, ditunggangi oposisi, ditunggangi ini itu dan seterusnya. Bisa jadi benar, tapi kan itu tidak kemudian mendelegitimasi apa yang disuarakan oleh protesternya kan. Kita merasakan misalkan bahwa hidup di di Indonesia itu gaji DPR dengan gaji rata-rata masyarakatnya itu terpaut jauh. Betul nggak? Itu kan fakta. Walaupun dia disuarakan oleh ya itu memang diskusi yang tidak nyaman, tapi tetap harus disampaikan toh. Itu kan artinya tidak mendelegitimasi suara dan pesan dari protesternya. Jadi menurut saya kalau perspektifnya ke masyarakat, demo itu adalah alat kontrol terhadap kinerja pemerintahan gitu, agar keberpihakannya tetap ke masyarakat. Karena kalau dalam filsafat politik kan power itu kan perlu dikontrol karena dia tends to corrupt kan. Kita nggak mau punya negara, kita nggak mau punya government yang tidak berpihak pada rakyat dan korup kan. Nah, makanya tugas semua masyarakat adalah mengawasi proses politik itu, proses governance itu, sehingga ada DPR yang jadi representasi dari masyarakat untuk mengawasi itu. Kalau itu proses itu dirasa tidak lagi berjalan, masyarakat akan turun ke jalan dan melakukan koreksi langsung terhadap itu. Nah, perspektif saya gitu. Oke, itu ya poin yang menarik dan juga sedikit berat ya, apalagi sekarang kita tuh hidup di era digital ya, yang dimana perjuangan masyarakat itu nggak cuman dilakukan di jalan saja, tapi juga lewat berbagai platform. Nah, menurut Mas Dia sendiri nih, strategi apa yang perlawanan yang paling efektif itu apa sih Mas? Apakah masih lewat aksi massa di jalan, ataupun lebih ke lobby politik, media sosial, ataupun mungkin gabungan antara semua itu tadi, Mas? Oke, pertanyaan yang menarik ya, karena semua instrumen atau semua alat perjuangan itu saya pikir penting waktu ada turun ke jalan atau lewat bikin konten begini. Saya pikir teman-teman yang kita lakukan ini adalah edukasi publik ya, untuk menjangkau publik yang lebih luas. Karena kan ini diskusi kita di kelas kan biasanya juga membicarakan hal-hal isu terkini, apalagi basisnya adalah belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau tidak ngomongin tidak ngomongin masalah sosial dan masalah politik, artinya kan kehilangan esensi pembelajarannya. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Menurut saya semuanya saling melengkapi, karena apa yang terjadi di jalan, orang turun ke jalan itu kan juga biasanya di masa sekarang adalah proses panjang dari narasi yang berkembang di sosial media. Kemudian begitu juga di diskusi-diskusi mungkin di warung kopi dan seterusnya. Membayangkan pergerakan masyarakat sipil itu kan tidak lurus gitu ya. Tidak ada peristiwa, misalkan ada hal yang dianggap tidak benar, kemudian masyarakat bergerakan tidak lurus begitu. Kan muter-muter dulu. Disuarakan dulu di sosial media biasanya. Kemudian lobby. Biasanya tuh, ini di sosmed ribut begini, biasanya ditangkap oleh, kalau di kita DPR gitu.
representasi politik, kemudian diuji lagi di sosial media lagi, biasanya gitu. Biasanya turun ke jalan itu adalah produk akhir atau setidaknya di tengah dari proses-proses yang tadi. Kalau saya cenderung melihatnya bahwa ini adalah proses yang saling terhubung gitu, jadi tidak bisa dipisahkan mana yang dilakukan di sosial media, mana yang dilakukan di di ruang kelas, mana yang dilakukan di jalan dan seterusnya, itu tidak terpisah begitu kalau saya melihatnya. Jadi itu adalah proses rangkaian, jadi semuanya menyuarakan narasi yang sama, akhirnya itu yang terjadi gitu. Oke, betul ya. Apalagi era digital itu memang membuka banyak ruang ya buat ruang baru ya buat perlawanan. Tapi pasti ada sih Mas tantangan besar yang menanti di masa depan nantinya. Nah, menurut Mas dia sendiri apa sih tantangan besar bagi gerakan perjuangan kelas di depannya itu seperti apa, dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman gerakan sosial di Indonesia itu sendiri? Oke. Saya kemarin sempat melakukan riset mengenai gerakan sosial, ya tentu gerakan sosial di dimensi gender ya, di Jepang waktu itu. Kemudian salah satu hal menarik yang jadi temuan adalah concern dari teman-teman civil society di Jepang adalah soal regenerasi. Jadi mereka kan, Jepang kan aging society ya, masyarakatnya sudah mulai menua, kemudian usia produktif itu tidak terlalu banyak orangnya, sehingga yang akan mengisi pos-pos regenerasi aktivis yang sangat vokal itu di tahun 90, di tahun 80 sekarang sudah mulai usianya 50, mungkin beberapa ada menyentuh 60, kan sudah tidak lagi di usia produktif ya. Mereka juga sudah mungkin punya prioritas yang lain gitu. Kekhawatiran mereka adalah siapa nanti yang akan meneruskan. Sedangkan ini pandangan beberapa narasumber yang saya wawancarai waktu itu ya, dari gerakan sosial. Mereka membayangkan kalau anak-anak muda di sekitar mereka itu tidak lagi peduli dengan isu-isu sosial. Mereka sibuk dengan individualisme, sibuk dengan ya diri mereka sendiri gitu. Tidak memikirkan soal social justice, tidak memikirkan soal ketimpangan dan seterusnya. Nah, saya pikir itu gejala yang terjadi di banyak tempat ya, tidak hanya di Jepang. Di kita di Indonesia mungkin sekarang anak mudanya sangat ekspresif di bidang politik gitu. Tapi kadang-kadang tidak semua sadar mengenai problem kelas. Tidak semua sadar mengenai, misalkan mereka bisa menikmati situasi yang ada sekarang itu karena perjuangan kelas gitu. Oke. Mungkin beberapa hal bagi saya I don't want to sound so old dengan bilang bahwa generasi kalian, generasi saya ini itu sangat dikotomis dan ya berasa tua aja Samila, you know. tapi gini, yang beda adalah saya di sekitar saya sekarang itu jarang sekali ada ruang-ruang diskusi yang diisi anak-anak muda dan membicarakan isu-isu sosial dan isu politik gitu. Teman-teman muda ini lebih fokus pada urusan-urusan, bahasa saya adalah urusan teknis yang kaitannya dengan gimana caranya nanti bisa dapat kerja dengan bagus, gimana caranya nanti portofolio saya bagus. Ya, that's important. Tapi tanggung jawab intelektualnya itu juga jadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi sekarang dengan orang bisa dengan gampang dapat pengetahuan baru pengetahuan yang dia baru ketahui dari AI misalkan. Penggunaan AI itu juga punya problem. Saya selalu sampaikan di kelas kayaknya bahwa once kita step di penggunaan AI yang how can I put it simply, ya yang tidak terkontrol, yang kita justru disetir gitu, dia akan menimbulkan intellectual laziness. Kita malas mikir, dan malas mikir itu adalah tantangan terbesar dari perjuangan apapun.
karena perjuangan itu butuh dipikir, ya kan. Kemarin kan kalau kita cek dulu gerakan-gerakan sosial itu kan mesti melalui proses diskusi dan konsolidasi yang panjang, gitu kan. Kalau itu tidak dilakukan dengan tepat dan mahasiswa itu justru teralihkan konsentrasinya dari hal-hal yang penting gitu. Nah itu saya pikir tantangan terbesarnya di situ, membangkitkan kritisisme. Dan kampus seringkali tidak lagi jadi tempat yang produktif untuk diskusi. Ini hard truth, tapi saya pikir harus diakui gitu. Kampus itu kadang-kadang tidak lagi fokusnya tidak lagi ke sana gitu, tapi ke hal-hal yang trivial dan terukur yang lain kan. Kritisisme, kemudian kualitas pendidikan, kemudian aktivisme itu kan semua tidak terukur. Tapi itu yang menggerakkan yang menjaga kita untuk tetap bebas berpendapat dan memperjuangkan isu-isu sosial yang lain gitu. Oke. Mau jadi kritik kemana-mana ya, lah ya. Oke, terima kasih ya Mas Dias untuk jawaban-jawabannya ya. Dari pemaparan tadi kita bisa lihat ya kalau perjuangan kelas melalui demonstrasi itu memang bukan hal yang sederhana ya teman-teman. Ada banyak faktor mulai dari kondisi sosial ekonomi, peran digital, terus juga sampai tantangan di masa depan yang harus kita hadapi. Dan rasanya ini juga menjadi penutup ya buat obrolan kita pada hari ini. Dari tadi kita sudah membahas banyak hal, mulai dari bagaimana demonstrasi itu menjadi cerminan perjuangan kelas di Indonesia dan juga di dunia, sampai strategi perlawanan di era digital, bahkan tantangan terbesar di masa depan. Nah, makasih banyak juga untuk Mas Dias selaku narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi insight yang luar biasa di IR Talk kali ini. Dan pastinya terima kasih juga kepada teman-teman semuanya karena sudah setia ya menonton kita dari awal hingga akhir video ini ya. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan sekaligus juga bikin kita lebih kritik lagi dan empatiklah terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa ikutin terus IR Talk di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi Sobat IR Talk. Saya Syamila pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.